Halo Gemini, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky. Siap bacain episode lewat jam malam untuk kamu yang notabene semua tentang energi kamu dan sekitarnya. Oke, semoga bermanfaat ya. Di sini gue pakai format yang berbeda, yaitu khususnya Gemini rising atau ascendant signs ya. Bisa juga dipakai untuk sun atau moon sign ya. Kalau kalian nggak punya birth chart kalian, di box description gue ada link Just Astrologi, tinggal klik isi data-data kalian dan kalian punya. Intinya ascendant atau rising sign itu adalah selalu di rumah pertama. Nih gue bikin formatnya adalah 12 rumah konstelasi zodiak. Oke. Kita semua punya dan planet of course ya. Kita setiap rumah punya planet dan yang emang khusus untuk karakternya zodiak masing-masing. Makanya di sini gue coba baca berdasarkan 12 rumah itu, yang dimana Gemini rising atau ascendant itu sebagai di rumah pertama ya. Kita nonton rising atau ascendant itu biasanya karena itu yang terlihat untuk melihat apapun yang akan termanifestasi secara fisik, secara real, secara nyata. Oke. Kalau kalau sun sign yaitu zodiak kita, seperti kalau kita tanya bintang lu apa sih gitu, zodiak lu apa sih gitu, itu sun sign ya. Sun sign itu lebih ke inward, soul kita, jiwa kita. Dan kalau moon itu untuk lebih ke perasaan. Oke, moodnya kita. Oke, bagaimana kita bertindak, yang nge-trigger gitu, yang memicu apapun yang kita lakukan dan kita pikirkan, itu adalah moon sign. Oke. Nah, seperti yang lain-lain gitu ya, gue mulai dari ini deh, seperti biasa. Tema dari reading kamu adalah 7 heavenly virtues, keys to goodness. Ya, ini 7 good things, 7 deeds, 7 kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menuju paradise, heaven. Okay. Lalu originality, bless your own trail. Syukuri keunikanmu. Oke. Ini energi Uranus. Oh ya, bagaimana kita memanfaatkan energi kita dan sekitar kita untuk kemajuannya kita, dan kita sesuaikan dengan pergerakan-pergerakan planet, yang mana energi planet itu di semesta itu jauh lebih besar dari energi bumi sendiri, apalagi energi kita. Bagaimana kita memanfaatkan itu selaras dengan apa yang mau kita create, ciptakan, karena kita menciptakan kenyataan kita. Oke. Jadi kita harus memahami di mana kita sekarang, energi kita sekarang, supaya kita bisa bermain dengan flow dengan energinya, yang membantu kita malah maju gitu, bukan mundur, bukan jalan di tempat, tapi maju. Oke. Kita harus paham dengan keadaan kita sekarang dan energi sekitar kita. Kadang kita nggak melek, nggak sadar akan energi-energi di sekitar kita sebelum kita merasakan sakit atau senang sesenang-senangnya. Padahal di antara senang sesenang-senangnya dan sesakit-sakitnya suatu keadaan, itu ada in between-nya. Energi-energi yang tertampak bukan berarti tak ada. Dan berdasarkan waktu, dia terakumulasi yang mungkin akan membebankan kita sendiri. Bagaimana kita memanfaatkan energi itu, menyadari kalau ada energi itu, kalau memang kita bisa manfaatkan untuk keuntungan kita, bisa kita mainkan menjadi positif ya. Kalau enggak, sebaiknya kita lepaskan gitu. Oke. Memahami energi planet, pergerakan planet-planet. Mars sekarang lagi ada di Aries, di rumahnya. Oke. Mars square Pluto. Mars itu ada di rumah ke-11 kalian, yaitu House of Friendship. Tentang pertemanan, tentang network, tentang teknologi, keadilan bersosial, kesadaran bersosialisasi, dan harapan-harapan kalian. Yang jelas juga tentang komunikasi kalian, dan di sini juga ada keunikan diri kalian sebenarnya.
Gemini lagi gitu kan, masalah network jangan salah ya kan. Kalian dapat the Wheel of Fortune, keren nggak? Membawa keberuntungan, ini dari Jupiter. Walaupun Jupiter sekarang ada retrograde ya, dan ada di Capricorn. Energi Capricorn kamu ada di rumah ke-8 tentang death. Wheel of Fortune selalu tentang cycle. Ya. Yang memang sudah harus kelar. Itu karma. Saturn juga ada di Capricorn. Pluto juga ada di Capricorn. Oke. Saturn itu pembawa karma. Pluto self transformasi, death itu sendiri, ya. Dan Jupiter oke, ini akan berputar in your favor. Oke, kalian kalau berhasil, kalian akan menemukan keseimbangan kalian sendiri. Kalau kalian berhasil melepaskan atau melepaskan ikatan-ikatan yang memang merugikan kalian sendiri untuk tidak maju, tidak berkembang. Di sini ada energi hitam dan putih, ya, yang bisa bikin kalian seimbang walaupun dengan kaki satu berdiri, dan kalian pasrah dengan dadu di kalung ya. Kalian pasrah terhadap energi semesta. Karena lingkaran ini dia ternyata tidak statik, tapi dia bergerak. Oke. Jalan kita, semua energi itu berputar. Kalau kita stagnan, kalau kita statik, kita tidak maju, kita tidak berkembang, ya kan? Gitu. Dadu, kita siapkan, kita berserah terhadap apapun energi yang membawa kita maju. Dan itu akan membawa, kalau kita berserah, kalau kita percaya dan kita yakini, semua akan baik-baik saja. Wow, kita akan selalu di bawah lindungan dan keberuntungannya, ya. Jupiter itu ada di House of Friendship kalian. Jadi mungkin ada yang harus sudah berakhir hubungan pertemanan, atau berakhirnya hubungan pertemanan itu bukan berarti mungkin ada yang clash sama temennya, sahabatnya, whatever, networksnya gitu kan, entah dengan teknologinya gitu, entah dengan atau yang tadinya temen jadi bukan jadi teman lagi gitu, tapi jadi suami atau nggak istri. Nah kan ada aja yang begitu. Jadi jangan terlalu statik juga dalam melihat situasi atau melihat statement gitu. Jembenai lagi. Dan Mars itu adalah ingin bertindak selalu, ingin sangat produktif ya, sangat produktif. Tapi kalian harus ingat bulan depan Mars akan retrograde, artinya kita menjadi sangat slow. Jadi gunakan kesempatan energi Mars yang lagi produktifnya ini untuk diarahkan sesuai dengan plan-plan kalian. Dan itu akan membawa keberuntungan, apalagi untuk network, dalam networking dan berteknologi. Pluto itu ada di Scorpio ya, Pluto, Scorpio. Pluto kan ada di Capricorn. Pluto itu di rumah ke-8 kalian, tentang merging, shared finance, partners resources, sex, intimacy. Oke. Ada yang harus kalian tinggalkan. Entah itu warisan, entah itu properti, entah itu business partner.
friends with benefit kalian, ya whatever itulah. Ya. Karena energi secara keseluruhan kalian ada Three of Cups, reunion, rekonsiliasi, gosip, rumor, pihak ketiga, selingkuhan, senang-senang, partying, entertainment. Ya, ini juga mungkin karena intinya energinya adalah itu. Ya. Jadi di sini kalian memang mungkin beberapa dari kalian memang ada yang berurusan dengan ending. Ini energi di rumah kalian. Cancer, Venus in Cancer, Venus in Cancer ini tentang emosional kalian. Kita semua menjadi sensitif karena Venus ada di Cancer. Ya. Dan kalian punya banyak harapan ya, karena ini ada di rumah ketiga kalian, Venus. Kalian punya harapan dalam berkomunikasi tentang sesuatu yang berjarak, yang punya jarak, ya. Yang memang harus ending, mungkin entah komunikasinya, entah jaraknya. Bisa menjadi dekat, bisa menjadi jauh. Yang dekat bisa jauh, yang jauh jadi bisa jadi dekat. Ya. Yang tadinya punya komunikasi jadi nggak punya, yang nggak punya komunikasi jadi punya. Dan itu ada healing, ada destiny nih ya, ini destiny, fated, takdir, nasib. Ada yang menunggu komunikasi ya. Mengharapkan komunikasi itu. Maaf. Gue yang salah. Sorry. Maaf, bukan itu. Ini yang harus ending, salah. Ini Taurus. Oke. Di income penantian. Ini Cancer. Yap, maaf salah gue. Cancer, Venus di Cancer, maaf ya Gemini gitu. Venus di Cancer itu ada di rumah kedua kalian, bukan rumah ketiga, maaf. Rumah kedua kalian, yaitu income, money, values, prioritas kalian ya, dan work ethic. Etika dalam bekerja juga kan lagi mempertimbangkan, ini energinya Capricorn juga by the way. Mungkin kalian dealing dengan Capricorn. Energinya kalian lagi menimbang-nimbang, lagi mengobservasi sesuatu apapun yang sudah kalian upayakan, apapun yang sudah kalian usahakan, investasikan, itu worth untuk dilanjutkan apa enggak? Ini akan berkembang atau enggak? Ini bertumbuh atau enggak? Investment, bisnis, entah itu relationship itself, ya kan? Oke. Dan memang challenge-nya adalah kalian harus meninggalkan apapun itu yang kalian memang sudah punya ikatan dengan yang lama, itu harus tinggalkan. Square Mars, Pluto, Square Mars. Ini energi Capricorn dan ini ada di Capricorn. Pluto, Saturn, karma, ya, dan Jupiter juga di Mars. Jupiter juga ada di Capricorn. Oke. Tapi Mars itu nanti yang akan berseberangan dengan Saturn. Saturn itu Saturn itu agak begidik sama si Mars. Karena Mars dewa perang ya. Mars itu dia nggak punya takut. Dia yang bertindak. Dia sebagai leader. Dia sebagai penentu, dan dia siap untuk menutup apapun yang memang harus selesai. Dia akan menutup si karma ini ya, supaya keberuntungan kamu, apapun yang udah kamu usahakan itu berputar dan gak stuck. Dan itu pendapat money, income, values, prioritas, material, possession bahkan ya.
Karena ini ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 adalah sharing finance, partners, resources. Supaya bisa berpihak pada kamu semuanya. Kamu harus bisa nge-clearin segala hal yang memang mengikat kamu. Wow. Wow. Ya, kamu semuanya fokusnya, perasaan kamu semuanya lagi di sini, di investment, di harapan-harapan semua yang bernilai dan prioritas-prioritas kamu. Taurus itu ada di, maksud gue Uranus ya, energinya si being authentic self, keunikan diri kamu sebagai individu itu ada di rumah ke-12. Yang mana kamu butuh contemplating, meditasi, dan healing. Kamu butuh fokus terhadap hati kamu. Karena di situ adalah keunikan kamu. Yang bisa menjadi potensial diri kamu, berkembang menjadi potensial kamu. Kalau kamu semakin ini, dan itu bisa meninggalkan mark, tanda kamu di dunia ini, yaitu kalau bahasa kerennya legacy. Cancer, energinya Aquarius ya, full moon in Aquarius itu kan memang sudah lewat ya. Itu energi full moon, itu pasti kan ada ending ya. Ending di segala faktor hidup kita. Apapun itu. Entah itu bisnis, kerjaan, kontrak, pertemanan, bahkan pernikahan, apapun ya, apapun. Ada yang ending gitu kan. Nah, itu energinya full moon itu biasanya bisa sampai 2 minggu bahkan sebulan. Oke. Aquarius itu ada di rumah ke-9 kamu, strength ya. Kamu harus punya kekuatan. Di rumah ke-9 itu tentang travel, tentang segala sesuatu yang berjarak, tentang segala sesuatu yang asing, foreign ya. Entah itu unfamiliar atau tidak biasanya. Entah itu memang dunia internasional berjarak ya. Di rumah ke-9 itu tentang filosofi, wisdom, cross culture relations, hubungan yang berbeda latar belakang budaya atau bahkan agama, adversity ya, dan hukum juga. Oke. Itu energi Leo by the way. Dan Leo sekarang adalah musimnya Leo ya. Leo, matahari ada di Leo. Jadi akan ada pencerahan juga kalau kamu punya kekuatan untuk menghadapinya. Ini 9. Karena kamu punya harapan di situ. Kamu punya harapan dan kamu mungkin beberapa dari kamu merasa itu adalah destiny kamu, destiny, takdir dan nasib kamu ya, dan itu harapan-harapan kamu. Ada benang di situ. Ya, bintang kan jauh ya. Mungkin masih jauh sekarang. Tapi dan ini ada dan ini ada matahari di sini, Leo lagi di sini, di rumah ketiga kalian. Ada kebenaran di sini, ada yang akan mencerahkan di situ dan akan bikin kamu sangat happy, dan itu ada benar-benar harapan kamu untuk berkomunikasi. Di rumah ketiga itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi, berwawasan, yep. Dan ada new moon. Mungkin ada juga yang punya ngarepin untuk memulai sesuatu. Jadi di sini ada ending.
Di rumah ke-9 ada ending dan ada new beginning. Kamu harus kuat untuk menyelesaikan segala sesuatu hal. Balik lagi ke Pluto, ya, karma, self transformasi. Oke. Kalau kamu bisa kuat, berani mengkelirkan suatu masalah karma kalian sendiri, healing, ya, menunjukkan diri hati kalian, kalian akan sampai ke destiny kalian. Keren sih, Jan. Keren sih energi ya. New beginning. Akan takdir kalian sendiri. Wow, gue merinding loh, Jan. Oke. Di rumah keempat kalian, di rumah keempat kalian, yaitu home, family, emotion, self care kalian happy, Bu. Kalian dapat pencerahan. Kalian happy banget. Di rumah pun, masalah rumah, masalah family, itu ada kebenaran di situ yang terungkap. Di rumah ke-10, yang mana adalah karir dan status, mungkin kalian sudah komplit, ada energinya nih, ada masalah rumah sudah selesai. Ini energi Aquarius. Masalah rumah sudah selesai, lingkaran itu completion, right? Komunikasi, juga tentang teknologi. Status kalian yang di rumah, status kalian, reputasi, public image, harapan-harapan, long term goals, ya, struktur dan tindakan kalian, practicality kalian membawa kebahagiaan setelah ini komplit. Energi Leo. Jadi semua ini di new beginning in Leo. Gue ngelihatnya. New moon in Leo ya, tanggal 17 sampai 18. Wow, Jen. What a great work. Di rumah kelima, di House of Pleasure and House of Joy kalian, itu ada energi yang Cancer. Tentang perasaan yang tertimbun, terpendam. Mungkin love affairs. Energi kalian di bawahnya nih. 3 of Cups di bawahnya, 3 of Swords. Di bawahnya ada 5 of Swords. Justice. New beginning. Mungkin kalian dibikin ruwet sama masalah pengadilan, pengacara, karena ada ya hubungan yang harus berakhir. Kalian memutuskan itu. Nyamuknya gede banget, Joy. Sorry. Terus di rumah kelima ada Cancer atau Pisces, ya. Di hubungan di House of Pleasure, House of Joy, ini tentang kreativitas kalian, tentang fertility. Kalau kalian ide-ide yang baru, project baru, apapun itu, bagaimana mengekspresi, kalian harus ekspresikan diri kalian sendiri. Karena begitu kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, seperti blaze your own trail, ya, keunikan kalian sendiri, ini akan membawa keuntungan di network kalian. Komunikasikan, ekspresikan, ya. Di rumah ke-6, yang kalian harus tinggalkan adalah instan gratifikasi. Bagaimana kalian
bersenang-senang. Ini di rumah keenam kalian, kesehari-harian kalian. Kalian selalu bersenang-senang, kalian selalu drinking too much maybe gitu. Banyak minum-minum, partying, pelarian gitu. Tidak, ya senang-senang. Buat gue Nine of Cups itu entertainment card. Kartu entertainment, instant gratifikasi, bikin lo happy tapi nggak cuman semu. Dan emang challenge-nya adalah kalian harus lebih fokus pada apa yang kalian mauin. Jadi nggak apa yang hati kalian mauin. Jadi nggak bertebaran kayak gini nih. Hatinya gue suka ini, gue mau ini, gue mau itu, gue mau ini, gue mau itu, mau ini, nggak. Apa yang kalian mau? Gitu. Energinya. Dan seperti rumah pertama kalian yaitu identitas kalian sendiri, energinya kalian sendiri, kalian tuh mau move on. Ini energi Cancer, kemenangan dan travel. Kalian siap untuk travel, siap relokasi, siap kalian sudah conquer your own self. Kalian sudah mampu mengandalkan diri, kalian sudah mempunyai kekuatan itu, kemenangan itu untuk keep moving forward dan untuk memberi. Ini di rumah ketujuh kalian, yaitu relationship, marriage, business partner atau kontrak, ya, interpersonal. Kalian butuh mengkomunikasikan dan memberi penjelasan. Oke. Alright. It's quite easy, Gemini. Ini kayaknya lebih simple dari yang gue harapkan. Wow, great work, Gem. Semuanya oke nih, compact. Gue ngeliatnya gini, ini compact banget energinya. Dari Goddess and Guidance, kalian dapat White Tara, sensitivity. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationship environments, situations, and chemical. Kita semua udah menjadi sensitif dengan Venus ada di Cancer. Oke. Dan energi identitas kalian sendiri aja energinya Cancer. Di House of Pleasure juga energinya Cancer. Semua emosional. Jadi kalian menjadi sangat sensitif, ya. Hindari hubungan-hubungan yang memang udah iritasi gitu, membuat iritasi, dan lingkungan-lingkungan yang memang relationship, environment, lingkungan yang memang udah membuat kita gitu, mudah tergores gitu, itu hindari aja. Dan juga chemicals tuh barang-barang kimia, obat-obatan, ya, itu dihindari. Bukan herbal, obat-obatan yang kimia. Karena kita lebih menuju ke free radical. Oke. Obat-obatan itu jangan berpikir obat-obatan dengan kacamatanya pemerintah. Oke. Enak ngomongnya ya. Jangan pakai kacamatanya pemerintah. Dari semesta kalian dapat in every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. Di setiap saat, semesta selalu berkonspirasi untuk membawa kalian menuju cara berpikir yang benar dan energinya cinta. Sorry glare-nya ya, refleksinya. Semoga bisa dibaca. I am the dreamer of my dream. Saya adalah pemimpi semua mimpi-mimpinya saya. Like the famous quote says, the best predictions of our future is to create one. Ramalan yang paling baik, yang terbaik
tentang masa depan kita adalah menciptakannya. I am the dreamer of my dream. Energinya top banget, Jen. Oke, udah segitu aja dulu. Udah kelamaan. Semoga berguna, dan untuk kalian semua yang baru pertama kali join gue dan suka gimana cara gue baca, jangan lupa untuk subscribe. Oh ya, Jam, kalian lebih suka format ini atau format minggu lalu untuk lewat jam malam? Komennya ya, biar gue bisa stick di format itu gitu. Oke? Untuk kalian semua yang udah di channel gue, makasih banget untuk komen, like, sama share-nya. Dan untuk yang udah donasi dan untuk support channel, makasih banyak. Sampai ketemu di episode bonus asmara, yaitu Love, Lust, and Karma. Dah.